Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini bertemu kembali dengan Pak Kolis melanjutkan materi tematik. Hari ini masuk ke tema 4 subtema 2. Kalau pertemuan kemarin subtema 1, hari ini subtema 2. Bagian 1 berisi bahasa Indonesia dan PPKN. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dilancarkan pelajaran hari ini. Istiadadan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Anak-anak mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Nah, kita nanti akan bisa menentukan amanat atau pesan yang terdapat dalam suatu cerita. Yang kedua, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Hari ini kita mau belajar simbol sila kedua. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh. Siapa itu tokoh? Tokoh adalah pelakunya. Yang Pak Kolis jelaskan kemarin, bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Tokoh. Kalau tokoh itu berwujud hewan ataupun tumbuhan, biasanya dia meniru sifat atau perilaku dari manusia. Contoh, misal kisah kancil dan buaya. Nah, kancil bisa berbicara, kancil bisa berdiri, bisa berjalan, berlari. Nah, jadi kalau tokohnya itu hewan atau tumbuhan, itu bisa dia itu mencontoh, meniru perilaku manusia. Yang kedua, peristiwa, kejadian, cerita yang ada nanti kita akan bahas. Yang ketiga, inti cerita. Nah, ini yang akan kita cari. Yang kita cari adalah intinya. Apa sih inti dari cerita itu? Nah, inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Jadi bacanya nggak boleh terburu-buru. Kalau bacanya cuma awal akhir nggak ketemu. Bacanya harus satu persatu, kalimat per kalimat. Menentukan pesan moral. Nah, apa itu pesan moral? Pesan kebaikan yang disampaikan dari suatu cerita. Ya, misal cerita ini memberikan pesan jangan sombong. Misal cerita ini memberikan pesan tidak boleh kita kemudian iri dengan teman kita. Bagaimana cara mengetahui pesan moral? Caranya adalah satu, dibaca. Tidak mungkin kalian bisa menentukan pesannya tanpa dibaca. Tidak mungkin kalian bisa mengetahui ceritanya tanpa membaca. Jadi harus mau membaca dulu. Membaca dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Jadi yang terakhir, kita membuat kesimpulan sendiri apa yang ada pada cerita itu. Kesimpulannya apa? Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah satu, memahami tema cerita. Nah, temanya misal tentang apa? Apakah temanya itu tentang fiksi, non fiksi, dongeng, ataupun temanya tentang kebaikan, atau temanya tentang lucu atau sebagainya, banyak.
Kita harus paham temanya. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, bahasa yang singkat dan jelas. Yang berikutnya, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral adalah apa itu pesan moral? Pesan moral adalah pelajaran berharga, nasihat, ya. Jadi suatu pesan atau nasihat yang ada dalam cerita yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan kebaikan. Yang berikutnya, ini ada suatu cerita mengenai Pak Kadir. Nah, ini nanti anak-anak tentukan pesan moralnya apa. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas, namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang sangat besar karena serangan hama. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil menghadapi kesulitan yang ada. Tema A. Kita bisa menentukan dari cerita Pak Kadir tadi siapa tokohnya, siapa pelakunya? Pak Kadir, ya. Karena orang yang berperan di cerita tadi adalah namanya Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa apa yang terjadi? Serangan wabah hama di sawah para petani. Jadi kejadiannya adalah tentang serangan wabah hama di sawah para petani. Inti ceritanya apa? Intinya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, jadi intinya adalah awalnya Pak Kadir mengalami kerugian karena adanya wabah hama. Kemudian dia berusaha, bersemangat, bekerja keras, akhirnya dapat diatasi. Pesan moral yang ada pada cerita tadi adalah setiap masalah harus dihadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Ya, jadi pesan kebaikan, nasihat dari cerita tadi adalah kalau ada masalah ya kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Bukan malah kalau ada masalah kita lari dari masalah itu, tidak mau menyelesaikan masalah. Kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut adalah, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Nah, ini potongan cerita yang menggambarkan pesan moral yang kita dapatkan hari ini. Contoh memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral. Menurut saya, teks cerita tersebut mengandung pesan agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi. Jadi anak-anak, ini adalah contoh kita kalau mau memberikan pesan, pendapat tentang pesan moral dari cerita yang tadi. Nah, masuk ke PPKN. Muatannya PPKN KD 3.1.4.1 hubungan simbol dengan makna sila kedua. Bagaimana bunyi sila kedua? Masih ingat? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa sila kedua ini? Rantai berwarna kuning emas. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti itu. Rantai emas adalah lambang dari sila kedua. Sila kedua memiliki lambang rantai emas. Mata rantai berbentuk segi empat, melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat.
Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, itu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Nah, rantai ini tersusun dari mata rantai yang bersegi 4 dan lingkaran yang saling berkait. Jadi makna sila kedua yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Makna sila kedua berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Contoh, tidak berprasangka buruk kepada orang lain, tidak mengejek orang lain. Yang kedua, mengutamakan kebenaran dan keadilan, melaporkan teman yang bolos, menegur teman yang menyontek. Yang kedua, setiap manusia itu setara dan sejajar ya. Tidak ada yang lebih mulia ya. Semua manusia itu sama, setara dan sejajar. Bahkan kata Allah, semua manusia di hadapan Allah itu sama kecuali ketakwaannya. Contoh perilakunya adalah tidak memandang rendah orang miskin. Nah, tidak boleh kita meremehkan, memandang rendah orang miskin. Tidak boleh kita memandang remeh teman-teman kita yang mungkin dalam akademis, dalam pendidikannya kurang baik. Nah, tidak boleh, karena setiap manusia setara dan sejajar, sama. Berlaku sopan kepada setiap orang ya, berlaku sopan kepada siapapun. Yang terakhir, anti penjajahan. Contohnya adalah tidak merampas hak orang lain. Memberi selamat kepada teman yang berprestasi merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita memberi selamat kepada teman yang berprestasi merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Memberi selamat kepada teman berarti kita menghargai kerja keras teman. Memberi selamat akan membuat teman lebih. Mengejek logat bicara teman merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Jadi mengejek, kemudian membuli itu tidak sesuai dengan perilaku yang ada di sila kedua. Mengejek dapat menyakiti, menyinggung, membuat sedih perasaan teman kita. Nah, berarti menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain lebih buruk. Hal ini tidak sesuai dengan makna bahwa manusia itu setara dan sejajar, sama. Sikap yang sesuai sila kedua Pancasila: membantu nenek menyeberang jalan merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai sila kedua. Apa contoh yang sesuai dengan sila kedua? Contoh salah satunya adalah membantu nenek menyeberang jalan. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, contoh sikap baik: menghormati sesama umat beragama. Contohnya, yang tidak baik, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Nah, itu yang tidak baik. Contoh sikap baik lainnya: menolong teman yang kesusahan. Tidak baiknya adalah sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Sikap baik yang lainnya adalah menggunakan produk-produk dalam negeri. Tidak baiknya adalah mencintai budaya asing dan bertentangan dengan budaya Indonesia. Sikap baiknya adalah menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Tidak baiknya adalah memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Sikap baiknya adalah hidup hemat. Sikap tidak baik adalah memboroskan uang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini telah selesai. Kita pahami isi dari tema 4 subtema 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.